Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian dimanapun berada. Marilah kita melanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan dari Mazmur 31 ayat yang ke-20 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang-orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu untuk minta tolong. Kasihanilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dengarkan hari ini. Yang berbahagia ialah saudara dan saya yang menyimpan firman ini, menghayatinya dan menjalankan kehendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca dengarkan ini, kita dapat merasakan bagaimana pemazmur akhirnya menyadari bahwa hidup di bumi yang penuh kesengsaraan ini sebenarnya adalah ujian bagi setiap orang percaya. Mengapa demikian? Karena di balik kesengsaraan itu ada kebaikan Tuhan yang tak dapat dinikmati, dirasakan, dan dialami oleh orang-orang dunia, orang-orang jahat. Tetapi kebaikan Tuhan itu tidak serta-merta membuat kesusahan dan kesukaran dalam hidup orang percaya menjadi sirna, hilang, dan lenyap. Kebaikan Tuhan itu berkaitan dengan sikap hati yang terus-menerus merasakan kehadiran Tuhan yang melindungi umat pilihannya dengan kasih setianya, sehingga segala kesulitan, segala kesukaran yang menyesakkan hati dan pikiran telah disingkirkan dengan kasih, damai, sejahtera, dan kekuatan iman. Memang kita tahu bahwa tidak mudah untuk memahami rahasia kebaikan Tuhan di balik kesukaran dan kesulitan hidup. Mengapa demikian? Karena kita seringkali ingin segera mendapatkan jawaban dari kesulitan kita. Kita selalu berharap hari ini susah dan langsung mendapatkan solusinya, sehingga tidak berlama-lama mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan. Itu suatu hal yang wajar, karena tidak ada seorang pun yang mau susah, mengalami sengsara, dan mengalami kesulitan apapun. Namun, seperti yang sudah saya sampaikan, semuanya itu bisa terjadi sebagai ujian untuk kembali menikmati kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan bukan dilihat dari kenyataan fenomena bahwa saya sukses, saya sehat, saya berhasil. Karena kalau itu terjadi, maka tidak ada satupun keunikannya. Semua yang berupaya, berusaha, dan yang memiliki kenikmatan dunia seolah-olah berada di dalam kebaikan yang sejati dari Tuhan. Memang ada kebaikan umum, semua orang bisa menikmati. Semua orang bisa mendapatkan manfaat dari sumber daya alam, sumber daya pada dirinya atau orang lain. Tetapi apakah benar itu sungguh-sungguh dinikmati kebaikan-kebaikan Tuhan itu? Tentunya kita tahu bahwa akhir dari semua pembuktian bahwa kita menikmati kebaikan Tuhan ialah
kita tidak melakukan kejahatan, keberdosaan. Kita juga selalu berjuang untuk bersyukur, dan iman kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan Tuhan itu hanya disimpan, diberikan, dibagikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita mengandalkan pengalaman, pengetahuan, kekayaan, jabatan, posisi, gelar apapun untuk kita menikmati kebaikan Tuhan yang sejati, damai sejahtera, sukacita dari dalam yang meluap menghadapi kesulitan itu, maka tidak akan terjadi kecuali kita merendahkan hati, memohon terus, dan terus berlindung kepada Tuhan. Maka orang-orang yang takut akan Tuhan berarti orang-orang yang terus-menerus bersandar, bergantung, berharap kepada Tuhan. Memang, lagi-lagi Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap orang-orang jahat, tetapi menyatakan kebesaran keagungannya kepada tiap-tiap kita di dalam pondoknya, di dalam persekutuan dengannya. Disinilah kita bisa merasakan keajaiban. Di tengah kesesakan tetap masih ada sukacita, damai sejahtera, dan juga adalah kehidupan yang penuh kasih. Tidak ada orang yang mengalami kesulitan lalu tidak mengeluh, kecuali kita yang mengalami kesulitan menghadapi segala kemungkinan kejahatan dengan tetap bersemangat, bersukacita, karena Tuhan setia memberikan kepada kita kemenangan menghadapi itu semua. Jadi saudara, kalau kita mengalami kesukaran, kesulitan, ingatlah Tuhan itu baik, selama-lamanya baik, dan tidak pernah tidak baik. Kita tidak pernah dibuang dari hadapannya. Kita tidak pernah tidak diperhatikannya. Selalu dan tidak pernah tidak dikasihinya. Kita bersyukur karena Tuhan yang menjaga iman kita, memelihara hidup kita, sehingga kita tidak congkak, kita tidak runtuh karena kesusahan dan kesulitan, kita tidak jatuh dalam kejahatan, tetapi kita sungguh-sungguh menikmati berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Disinilah limpahnya kebaikan Tuhan. Melimpah itu tidak hanya cukup untuk kebutuhan sekarang. Melimpah itu tidak hanya untuk hari ini dan hari yang lewat, tetapi melimpah itu adalah suatu kondisi yang terus-menerus sekarang, dahulu, dan nanti. Melimpah karena tidak habis-habisnya kebaikan Tuhan, tidak pernah berhenti kebaikan Tuhan bagi umatnya. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya, orang yang tidak hidup di dalam Tuhan? Tentunya yang melimpah dalam hidup mereka adalah murka dan hukuman Allah. Berarti mereka dalam kesenangan dunia berada di dalam kelimpahan murka Allah, kelimpahan penghukuman Allah. Sementara kita yang dalam keberadaan dunia yang mungkin membuat kita sengsara, susah, dan menderita, kita berada di dalam kelimpahan kebaikan Tuhan. Ini bukan halusinasi atau sebuah upaya melarikan diri dari tanggung jawab. Kita tetap berjuang, mendapatkan hal baik, mendapatkan pekerjaan baik, mendapatkan upah yang baik, hidup yang sejahtera. Tetapi itu bukan menjadi dasar dari kenikmatan kebaikan yang Tuhan berikan. Yang menjadi dasar dari kelimpahan kebaikan Tuhan yang kita rasakan adalah kesetiaan Tuhan yang menaungi, memberikan kepada kita damai, sejahtera, sukacita, dan kasih anugerahnya. Kiranya saudara dan saya semakin merasakan kelimpahan kebaikan Tuhan dari hari lepas hari, dan sadarilah kita berada di dalam penyertaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.